sudah dihubungi oleh Mama Tio melalui WhatsApp. Tio badannya panas, jadi untuk hari ini Tio tidak bisa hadir ke sekolah kita karena sakit. Kita doakan bersama-sama supaya Tio cepat sembuh. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin bercerita terlebih dahulu. Anak-anak Ibu ingin mendengarkan? Tahu kira-kira cerita yang akan Ibu sampaikan hari ini? Iya. Baik, cerita yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah judulnya Belalang dan Semut. Sudah pernah mendengar cerita Belalang dan Semut? Siapa yang sudah? Ada yang sudah pernah mendengar cerita Belalang dan Semut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kalau sebagian sudah ada yang mendengar, sudah pernah membaca juga, mungkin sekarang Ibu tanya saja, itu tidak jadi cerita. Apa cerita Belalang dan Semut tersebut? Ya, belalang yang selalu meremehkan semut. Apa contoh meremehkannya, Nak? Bu Tiara? Keraskan suaranya saya. Semut ingin semut sedang mengambil makanan, tetapi belalang ini mengejeknya ya. Oke, bagus. Apa lagi? Silakan Keisa. Belalang dan semut berarti yang mendengarkan atau yang sudah membaca cerita tadi betul ya, Nak? Di mana cerita belalang dan semut itu adalah dua teman yang hidup di suatu desa, lebih tepatnya di sebuah ladang ya. Mereka ini yang satu belalang itu sifatnya dia suka santai, leha-leha, main-main. Sementara semut ini adalah yang rajinnya. Setiap hari dia mengumpulkan bahan makanan untuk disimpan. Untuk musim dingin. Musim dingin ya, Nak. Disimpannya untuk musim dingin. Kemudian setelah dilihat oleh belalang, dicemeehlah oleh belalang. Apa kamu kumpulkan? Kita kan bisa menikmati sekarang. Silahkan kamu makan saja apa yang ada. Tanpa menghiraukan belalang, semut pergi dengan memikul bahan makanan yang sudah dibawanya. Setelah beberapa hari, ternyata memang ada datang musim dingin. Semua bahan makanan, pohon-pohon, buah-buahan dan lain sebagainya itu sudah beku dan tertutupi oleh salju karena musim dingin. Sudah tertutupi oleh es. Karena belalang tadi tidak mengumpulkan makanannya, dia lapar. Aku lapar katanya. Setelah dia menahan rasa lapar, dia bingung ingin mencari makanan di mana karena semuanya sudah beku ya, Nak, tidak bisa lagi untuk dimakan. Dia teringat satu temannya tadi yang mengumpulkan makanan, siapa? Iya, semut. Tapi dia malu untuk minta sama semut karena tadi dia sudah mengejek semut. Akhirnya dia tahanlah laparnya. Tapi yang namanya lapar, lama-kelamaan semakin meningkat, semakin lapar. Akhirnya dia simpan rasa malunya, dia temui semut. Dia minta makanan kepada semut. Semut dengan wajah agak kesal menjawab, "Mengapa kamu di sini?" "Aku lapar, semut," kata belalang. "Bolehkah aku meminta makananmu?" Jawab semut, "Tidak boleh. Seenaknya saja kamu meminta bahan makanan yang sudah susah payah saya kumpulkan." Dengan wajah memelas lapar, "Aku benar-benar lapar, semut," kata belalang. "Tolonglah izinkan aku dan maafkan aku sekali ini saja. Aku janji tidak akan mengejek kamu lagi. Tolong berikan aku makanan, semut." "Baiklah, semoga ini jadi pelajaran untukmu," kata si semut. "Untuk yang akan datang, kamu tidak boleh lagi seperti itu, apalagi mengejekku. Karena seperti yang tidak kamu rasakan sekarang, kamu tidak bisa makan apapun karena semua sudah beku." "Baik, semut," kata belalang. Akhirnya mereka makan bersama-sama. Jadi dari situ bisa pelajaran yang kita ambil apa, Nak?
tetapi musim itu berputar. Ada kalanya musim kemarau, musim hujan, kemudian musim dingin. Apalagi musim dingin, semuanya bertumbuh apa yang akan dimakan. Sudahlah perut kita lapar, kemudian cuaca dingin, itu bisa mengakibatkan kita meninggal, habislah nafas kita. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari sana apa tadi, Nak? Ya, kita tidak boleh mengejek teman, kita harus saling menghargai dan harus bersyukur. Tidak boleh meremehkan. Ya, kita harus bersyukur atas semua yang sudah diberikan Allah kepada kita. Salah satunya adalah dengan cara yaitu makan. Kita diberi kesehatan, kita diberi tubuh, kita harus menjaga kesehatan. Sudah paham anak-anak Ibu akan cerita tadi? Ya, Ibu harapkan cerita tadi bisa membuat anak-anak Ibu ke depannya dapat hikmah. Jadi bagi yang agak pelit atau suka meremehkan teman, untuk kedepannya tidak boleh lagi ya, Nak? Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran kita hari ini adalah, masih ingat pembelajaran kita? Apa pembelajaran kita hari ini? Tema berapa? Iya. Ya, bagus. Benda di sekitarku. Iya. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1. Tema 3, benda Di sekitarku. di sekitarku. Subtema 1. Subtema 1, Aneka benda di sekitarku. aneka Benda di sekitarku. benda di sekitarku. Hari ini hari apa, Nak? Senin. Hari Senin. Tanggal berapa sekarang? 11. 11 bulan? 9. Ya, bagus. Bulan September atau bulan 9 tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai dan melanjutkan pembelajaran kita, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, kita akan berteka-teki dulu. Ibu memberikan teka-teki kepada anak-anak Ibu. Siap menjawab teka-teki dari Ibu? Siap. TK-TK yang akan Ibu berikan itu berkaitan tentang pembelajaran kita. Apa tadi pembelajaran kita, Nak? Benda di sekitarku. Benda di sekitarku. Anak-anak Ibu masih ingat tidak pembelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin? Apa yang kita sudah pelajari kemarin? Benda di sekitar kita itu apa saja contohnya, Nak? Kursi, Ada benda mati, kursi, meja, bagus. Ada benda hidup. Ada kaca, pensil, apa lagi? Penghapus, botol, buku, bagus. Dan papan tulis dan lain sebagainya. Nah, kalau contohnya ini apa namanya, Nak? Iya, papan tulis ini benda yang terbuat dari apa? Iya, bagus. Kalau yang Ibu pegang sekarang, spidol, ini bendanya terbuat dari apa? Iya, bagus, plastik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kamu teka-teki, di mana teka-teki tersebut nanti jawabannya ada pada benda-benda yang sudah Ibu persiapkan ini. Ya, nanti bagi yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan dan Ibu minta untuk ke depan memilih benda yang mana yang Ibu maksud. Oke? Siap? Siap. Kalau memang siap, kita tepuk semangat dulu biar semangatnya menjadi lebih tambah lagi. Tepuk semangat. Siap untuk teka-teki yang pertama? Siap.
cari apakah benar yang Bu maksud. Satu aja, coba pilih satu benda saja. Yang mana? Oke, coba Gaza berdiri di sini terlebih dahulu. Nah, itu kata kunci yang pertama. Tambah kata kunci yang kedua. Dengarkan dulu, jangan asal tunjuk tangan dulu nak. Dengarkan. Kata kunci yang kedua adalah benda ini berukuran kecil. Yuk, siapa yang paling rapi ya? Perempuan lagi, oke. Coba Kalisa. Bendanya berukuran kecil. Nanti kita cari jawabannya paling tepatnya yang mana. Oke, silakan. Dan tadi yang pertama kata kuncinya apa nak, masih ingat? Apa? Benda-benda apa yang kita lakukan? Benda ini kita gunakan setiap kita makan. Itu yang pertama. Kedua, temanmu membawa benda yang kita gunakan untuk makan? Iya. Iya, bagus. Tapi yang manakah jawaban yang benar? Kita masuk ke kata kunci yang kedua. Apa tadi kata kunci yang keduanya? Benda kecil. Bendanya berukuran kecil. Dibandingkan dengan benda-benda lain yang ada di sini, yang untuk makan yang mana saja? Iya. Yang untuk makan sayang, yang mana nak? Yang untuk makan. Ya, yang dibawa oleh Gaza dan dibawa oleh Kalisa. Berarti ini memang tidak ya. Kita cukup sampai ke kata kunci yang kedua. Kita pilih sekarang dari yang Gaza bawa dengan yang Kalisa bawa. Yang benar yang mana jadinya nak? Yang mana jadinya nak? Kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua tadi apa? Yang kecil. Benda-benda apa yang Kecil. Mana yang lebih besar dan yang lebih kecil dari Sendok, Kalisa. Sendok. Ya, jadi yang benar adalah Kalisa karena kata kunci yang ketiganya adalah benda ini terbuat dari logam. Jadi yang mana yang terbuat dari logam nak? Sendok. Ya, bagus. Jadi yang benar adalah Kalisa. Sendok. Nah, jadi kata-kata yang pertama dimenangi oleh Kalisa ya. Kita berikan tepuk hebat kepada Kalisa. Dan tepuk hebat. Jempol kanan, Jempol kiri. dua jempol. Kalisa. Oke. Terima kasih kepada Kalisa dan Gaza. Silakan letakkan lagi nak. Ya, itu tadi TKTT yang pertama. Di mana dalam pembelajaran kita hari ini di tema 3 subtema 1, tujuan kita belajar hari ini adalah nantinya Ibu berharap kamu bisa membedakan mana benda yang terbuat dari logam, kemudian benda yang terbuat dari kaca, dan benda yang terbuat dari plastik dan karet. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana kamu menentukan satuan panjang. Masih ingat kan caranya? Ya, setelah itu kita juga akan belajar dan anak-anak ibu harapkan bisa mengetahui dan memberikan contoh tentang musyawarah di lingkungan sekolah. Bisa? Ya.
terbuat dari apa? Logam. Iya, logam. Logam itu berarti benda-benda yang terbuat dari bahan apa, Nak? Besi. Iya, besi. Kalau yang Ibu pegang ini, Kaca. iya, benda yang terbuat dari Kaca. kaca. Kalau yang ini apa namanya? Plastik. Untuk gelas. Benda ini terbuat dari Plastik. iya, plastik. Kalau benda ini bisa namanya benda ini apa namanya, Nak? Bagus. Benda ini terbuat dari karet. Oke. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan. Benda yang Ibu pegang ini adalah benda yang terbuat dari logam. Di antara semua benda-benda yang sudah Ibu bawa ini, dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tahu tidak anak-anak Ibu, apa kelebihan dari masing-masing benda ini? Tidak. Kalau ini kita jatuhkan, kalau yang ini Tidak berbunyi. tidak, tapi dia berbunyi, tapi dia tidak rusak dan pecah ya, Nak. Kalau ini tidak. Jadi kelebihannya ketika benda ini yang dua ini terjatuh, dia tidak akan rusak, tidak akan pecah. Tapi kalau benda yang terbuat dari kaca, dia akan rusak dan akan pecah. Jadi kelebihannya ini tidak rusak. Kalau ini apa kelebihannya? Kalau rusak tadi itu berarti kelebihannya atau kekurangannya? Iya, kekurangannya. Kelebihannya kira-kira apa, Nak? Kalau dua ini kita dipakai untuk makan satu, untuk masak satu. Kalau masak mamamu dengan apa? Dengan kuali. Ketika memasak menggunakan apa supaya masakannya? Ketika masakannya itu supaya matang. Menggunakan Api. Iya, api yang berasal dari gas yang ada pada kompor. Kalau setelah kita masak atau ketika memasak menggunakan ini, dia bagaimana, Nak? Bagaimana dia kalau kita gunakan ini? Nah, supaya kita bisa memasak dengan baik karena benda-benda dua ini dia kuat dan tahan akan panas. Tapi kalau seandainya kita gunakan sendok yang terbuat dari plastik, kita gunakan untuk masak, terkena panas, apalagi terkena api, dia akan meleleh dan rusak. Jadi itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari tiga benda yang Ibu pegang ini. Ya, ada. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan ke depan. Anak-anak Ibu coba kita ukur yang ini namanya apa, Nak? Ya, yang dijepit terbuat dari apa ini? Logam. Ya, logam. Ada yang punya roll? Ada. Coba siapa? Oke, siapa? Silakan ke depan. Kita ukur benda capit ini dengan roll yang dimiliki oleh Safa. Bagaimana cara mengukurnya kemarin, Safa? Dimulai dari angka berapa, Nak? Coba Safa lihat angka nolnya. Letakkan di ujung capit. Nah, iya, Nak. Kemudian lihat sampai angka berapa dia. Nih, sampai angka berapa? 23. Oke, kita coba gambar ya. Berapa panjangnya tadi, Nak? 22.
Ya, kalau untuk orang yang membangun rumah atau di sekolah kita nih kalau ingin memperbaiki apa namanya nih, pintu dan lain sebagainya, namanya apa? Namanya meteran atau yang lebih dikenal dengan meteran saku. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita, ini contoh ya, masing-masing pada satuan panjang itu bisa kita buatkan dalam Tangga satu panjang. ya tangga satuan panjang. Jadi ketika kita memiliki satuan yang panjang, contoh 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Bagaimana caranya, Nak? Dikali. Dengan apa Dikali kita 100. kerjakan? Dikali. Kita melihat kepada Tangga satu tangga panjang. satuan panjang. Masih ingat anak-anak ibu bagaimana supaya kita mudah menghafal satuan panjang? Nyanyi. Iya, nyanyi. Apa judul lagunya? Tangga Tangga satuan panjang. Irama yang kita gunakan adalah iya, naik-naik ke puncak gunung. Kita cobakan kembali bernyanyi bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Naik, naik, tangga satuan, hati-hati sekali. Naik, naik, satuan panjang, jangan lupa dihafal. Kilo, hektar, desain, meter, desi, senti, dan mili. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, jadi aturannya setiap kita turun kita kalikan 10. Satu tangga kita turun kita kalikan 10. Nah, ya kalau satu tangga kali 10. Kalau dua tangganya buatkan di sini nih tadi kilo. Dah, kilo, hektar, deka, meter, desi, senti, mili. Nah, jadi setiap kita turun, nah, kita kalikan 10. Kalau 2 kali kita turun, kita tambahkan aja nolnya berarti 100. Kalau 3, iya bagus, tambah lagi nolnya. Kalau 4, iya bagus, 10.000. Jadi setiap kita turun kita tambahkan nolnya. Begitu juga ketika naik. Kalau kita naiknya dari sini, dia dibagi 10. Naik ke sini dibagi bagus 100. Naik lagi dibagi 1000. Naik lagi dibagi 10.000 dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan contoh yang Ibu sudah buat kami papan. 5 M
misalkan. Kemudian Farhan melengkapi pertanyaan yang di bawahnya. Jadi kita berdiskusi atau musyawarah itu adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu permasalahan. Ini dinamakan permasalahan ya nak. Kan yang ada di dalam lembar kerja ini kan pertanyaan, soal-soal. Soal-soal ini belum ada jawabannya. Yang akan mencari jawabannya adalah kamu dengan cara bermusyawarah. Oke. Sudah siap untuk berdiskusi dan musyawarah?
Go!